Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita udah belajar tentang model ya, kita udah belajar tentang HTTP request. Nah, sekarang kita masuk aja deh ke materinya. Kita mau ngebuat sebuah aplikasi ongkos kirim menggunakan drop down package, oke? Nah, sekarang kita mungkin sebelumnya kita udah bahas-bahas ini ya, basic model dan lain sebagainya. Tapi ini kita belum push ke GitHub ya. Mungkin ini kita nggak bakalan push ini, tapi kita balik lagi aja. Jadi kita git clean aja, main force ya. Ini untuk kita ngereset, sekalian ngereset juga nih. Oke, ini kita reset. Jadi semuanya kembali ke settingan awal. Settingan awal kita ya udah ya, ke terakhir yang ada di GitHub. Yang ada di GitHub ini, nah ini yang kita bahas ya. Jadi sebelumnya kita udah ngebuat aset dan lain sebagainya, model buat contoh belajar doang. Nah tapi sekarang kita nggak push, jadi kita coba sekarang masuk ke materi yang ongkos kirim ya. Nah sekarang buka dulu nih modul controller, mungkin modul view-nya ya. Nah modul view ini yang kayak gini nih. Jadi kan kita udah install package drop down search ya. Nah kita buka dokumentasinya deh, drop down search. Dia di pubdev kalau nggak salah ada namanya drop down search. Nah ini dokumentasinya kita perlu baca nih. Nah ini ada 400 like. Oke ini banyak juga ya. Tapi ini udah support null safety, oke udah oke lah ya. Jadi kita di sini kita mau ngapain nih? Kita coba buka dulu simulatornya. Nah simulator ini kita buka, kita jalanin dulu deh ya. Ini kita running aja. Oke ini kita run without debug aja ya, without debug aja nih. Nah, ini adalah tampilan kita. Mungkin kita ganti di sini ongkos kirim Indonesia. Misalnya kayak gini ya. Nah, idenya adalah kita pasang apa ya? List view aja kali ya. List view, misalnya list view nih. Kita pasang paddingnya dulu deh biar aman ya. Paddingnya itu add inset symmetric aja. Mungkin atau enggak all aja deh. Add inset titik all 20 deh. 20 ya paddingnya. Jadi di sini kita pasang children-nya apa ya. Kita buka dokumentasinya, ini ada caranya. Nah, ini drop down search ini kita copy aja nih simple implementation. Kita belajar sekarang basicnya dulu ya. Basic dari drop down search. Nah, ini kita jalanin. Nah, ini butuh import ya. Kita import nih. Oke, kalau udah kita import di sini, kita save. Nanti hasil akan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Italia disable karena ini ada pop-up disable. Tunisia bisa kita pilih, Kanada bisa kita pilih, dan lain sebagainya. Nah, idenya adalah apa ya? Kita mau ngapain nih di sini? Ini kita bisa ganti mode juga sih sebenarnya. Mau bottom sheet, kita bisa pilih. Bottom sheet itu munculnya dari bawah. Atau kita mau dialog. Dialog itu muncul kayak gini. Nah, ini dialog ya. Kalau secara defaultnya dia dialog, ini kita bisa pasang menu juga. Kalau menu itu munculnya di sini. Nah, itu ya. Terserah kita maunya bentuknya kayak gimana pun, terserah kita. Ini ada dia nyiapin ada 3 buah mode. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada paham ya karena ini basic ya. Basic ya udah mode tadi, mode tampilan. Show selected item ini gunanya buat apa ya? Nah, kalau ini kita false, kita apa ini gunanya? Show selected item. Kita baca aja dokumentasinya ya. Di bawah nih ada nih. Show selected item. Nah, ini semuanya ada semua ya di sini ya. Kita mau kayak gimana pun di sini semuanya ada dokumentasinya. Tinggal dibaca aja. Nah, mungkin kita bakalan buat misalnya kita dari kosong dulu deh. Drop down search misalnya kita mau di sini ada nanti ada Banten, misalnya provinsi Banten, kemudian ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Kita copy aja. Jawa Tengah. Terus Jawa apa lagi? Jawa Timur. Terus ada Bali, misalnya gini ya, Bali.
Nah ini kita segini dulu aja. Misal kayak gini. Nah ini coba kita restart. Brazil, awal-awal Brazil. Karena ini selected item ya. Kalau misalnya kita nggak mau pasang, dia nggak ada datanya. Nah ini adanya hint ya. Label itu yang ini, menu mode nih. Mungkin ini kita ganti provinsi misalnya ini. Pilih provinsi. Misalnya kayak gini ya. Kita save. Nah ini kita bisa milih provinsinya nih. Pilih provinsi, mau apa? DKI Jakarta. Oke. Nah idenya akan seperti ini nanti. Jawa Tengah. Bisa kayak gini. Nah kalau kita di sini mungkin kita hapus saja yang nggak dipakai. Pop up disable kita nggak gunain juga. Nah onceng ini buat apa nih? Kita dapetin, nah tipenya value. Value ini adalah hasil dari yang pas ini kita klik ya. Misalnya Banten. Oke kita dapat Banten gitu. Kalau kita coba cek print value-nya kayak gitu, kita save. Ini kita buka di bak konsol. Ini kita restart. Oke. Kita pilih misalnya Banten. Nah ini muncul nih dapat Banten. Berarti value ini adalah Banten. Kalau kita ganti DKI Jakarta, nah dapat DKI Jakarta. Sebenarnya ini kan kita nggak bisa nge-clear ya, nge-clear. Mungkin di sini ada nih, ya ada yang namanya clear button. Oke, ini kita show clear button. Ini tipenya boolean. Show clear button ini kita true aja, defaultnya false ya. Kita save. Nah ini ada nih, pas ini kita klik, dia jadi clear nih, hilang. Nah ini data value ini jadi null. Oke, nah ini adalah basicnya. Nah sebenarnya kita idenya nanti akan seperti ini. Kita menampilkan semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi nanti kita ngecek ongkos kirim ya. Jadi ini provinsi asal. Nah nanti kita ngecek juga provinsi tujuan. Misalnya gini. Provinsi tujuan gitu ya. Provinsi asal, provinsi tujuan. Dan kita ngecek juga apa ya? Provinsi, bukan provinsi. Tapi kota asal misalnya di sini, kota asalnya dari mana dan kota tujuannya dari mana gitu nih. Kita cut aja nih, kita duplikat kota tujuan misal kayak gini. Nanti idenya akan seperti ini. Kita ngecek provinsi asalnya, kita pilih kotanya apa, kita pilih provinsi tujuannya apa, kita pilih dan kita pilih semuanya. Nah ini adalah penggunaan drop down search yang nanti akan kita buat. Sebenarnya kalau kita belajar basic ya, ini semuanya kita coba kita hapus dulu deh. Ya, ini kosong nih. Kalau kita cek drop down search di sini, ya, ini kosong ya. Ini kosong, nggak ada datanya. Ya, defaultnya dialog, menunya defaultnya dialog. Nah sekarang kita coba pasang label. Ini paling atas label nih, label sebuah teks ya. Di sini kita mau tulis apa? Tadi provinsi asal misalnya. Nah, provinsi asal kita, nah ini mau dapetin datanya misalnya. Nah, sekarang idenya kita bisa show search box ya. Ini gunanya buat apa nih? Kita coba cek aja. Tipenya boolean, defaultnya itu apa dia? Kalau nggak salah dia defaultnya false deh. Kita true aja coba. Kita save. Nah, ini show search box itu buat apa? Katanya buat menampilkan atau meng-hide ya, ngumpetin search box. Nah itu adanya di sini. Pas kita klik, nah ini nih. Jadi nanti kita bisa nyari Jakarta, Jaka aja, ntar udah dapet nih datanya Jakarta gitu. Nah yang depannya Jaka doang. Misalnya kita Jawa, nanti di sini ngefilter nih Jawa aja. Kalau kita hapus semua, ini nanti dapat datanya seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini jadi fitur search ini gunanya untuk memudahkan kita mencari sesuatu ya. Nah misalnya kita show search box, oke lah. Nah kita bisa pasang itemnya deh, tadi item ya, item sini. Misalnya tadi Jakarta, misalnya Jakarta, Medan, misalnya ini kita contoh aja ya. Apa nih, Bali misalnya, Bali. Oke, nah ini itemsnya. Kita klik. Nah ini Jakarta bisa kita pilih atau kita mau Nah ini dapat Medan. Nah itu lebih cepat ya jadinya. Kita mau Kalimantan, Kak. Nah Kak Kalimantan harusnya kalau misalnya kita pasang di sini itemnya ada Kalimantan nih, kedetek nih. Yang pokoknya yang intinya
yang ada K-nya itu gitu intinya. Nah, ini adalah fitur dari search box ya. Misalnya kita mau di sini, ini apaan nih, kotak nih, nggak bagus nih. Kita bisa ngasih stylenya dia. Kalau nggak salah di sini ada yang namanya search box decoration. Nah, ini dia butuh input decoration. Nah, ini kita pasang aja nih. Nah, di sini kita bisa kasih apa ya? Hint ya. Hint text misalnya cari provinsi misalnya kayak gitu. Nah, bisa nih kayak gini. Nah, ini kayak gini nih, cari provinsi. Tapi stylenya jadi cara kayak gini ya. Stylenya berubah nih. Nah, kita mau ada bordernya, boleh. Border kita pasang aja outline input border kayak gini. Nah, bisa kita kasih border radius, boleh. Kita bisa kasih add insert atau enggak border radius circular. Kita pasang 10 misalnya. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Kita klik. Nah, ini ada radiusnya nih. Oke, udah bagus ya. Kalau mau full, misalnya kita pasang 50. Kita coba cek. Nah, ini jadi kayak gini. Oke, mungkin kita kasih padding ya. Kita kasih gap padding, bukan di situ. Kita di input decoration kita kasih padding, content padding. Add inset symmetric, kita pasang horizontalnya mungkin kita panjangin aja 20. Vertikalnya mungkin 10. Nanti hasil akan seperti apa? Kayak gini. Kita klik aja. Nah, ini kayak gini nih, lebih cakep ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita misalnya kasih done. Nah, dapat Medan gitu. Nah, bisa diklik. Kita juga ada fitur clear ya tadi, clear button, bukan clear button, show clear button. Ini kita true aja, ini langsung otomatis nge-clear. Oke, cakep. Nah, ini adalah contoh dasarnya ya. Jadi teman-teman bisa kulik lebih lanjut di sini. Tuh ada banyak. Jadi mungkin ini sangat berguna ya pembahasan ini. Mungkin basicnya sampai situ aja dulu. Nanti kita akan gunain ini nih, DIO package atau kita gunain HTTP package ya. Nanti ini dari online, data-data ini kita pasang online ya. Itemnya dari mana, nama-namanya kita gunain API. Oke? Mungkin cukup sekian nih pembahasan basic ya, drop down basic. Karena dia tipenya string, mungkin kita bisa pasang string di sini ya. Di sini string, kita save aja. Ini tipenya string. Nah, kalau tipenya mapping, nanti kita bisa pasang mapping. Kalau tipenya model, misalnya user model gitu, boleh gitu ya. Tipenya user model boleh. Nanti kita coba kita bahas ya. Ini basicnya dulu. Basicnya itu ya kayak gini, simple. Mungkin cukup sekian pembahasannya. Sampai sini aja, kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semuanya yang telah subscribe maupun yang nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting semuanya tetap dukung channel Kuli Project. Semoga channel ini bisa semakin maju ya dan bisa banyak deh sharing-sharingnya ya. Pokoknya semua yang teman-teman butuhin semoga bisa dicapai di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga kita semua bangsa Indonesia semakin maju, semakin kompak dan solid ya. Terutama di dalam menuntut ilmu kayak gini nih. Dan semoga teman-teman bisa selalu mendukung kita semua. Oke? Jangan lupa kalau teman-teman yang mau support channel Kuli Project, klik support ini aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman klik dan saya mau ucapin terima kasih buat semua orang yang telah mendukung channel Kuli Project dengan mensupport baik material maupun non-material. Sampai jumpa. Dadah.